Lin Yuhan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap Tang Wulin, terkejut memikirkannya, dia tidak perlu mengujinya dulu. Baru mulai menempa. Iya. Tang Wulin bahkan tidak menggunakan gaya probing start, jadi dia memulai pelatihan spiritual secara langsung. Palu dengan tangan kanannya diayunkan ke atas dan menghantam perak berat itu dengan keras, kemudian tubuhnya berputar dan palu dengan tangan kirinya jatuh satu demi satu. Tidak secepat saat menempa tembaga hamil biru sebelumnya, tetapi setiap palu lebih berat. Kaki kiri adalah porosnya, dan tubuh terus berputar. Setiap kali berputar sekali, palu ganda jatuh seperti meteor yang menggerakkan bulan, dan kemudian berputar lagi dengan bantuan guncangan balik. Sentuhan kengerian melintas di mata Long Bo Wuyan, ini adalah Chaotic Cloak Hammer. Ini adalah metode palu jubah kacau Tang Sekte. Boom, boom. Palu ganda jatuh untuk ketujuh kalinya, cahaya Shen Yin dilepaskan, dan pemurnian selesai. Penempaan Tang Wulin tidak berhenti sama sekali. Bagian paling kuat dari metode palu jubah chaotic adalah setelah setiap palu, palu berikutnya akan menjadi lebih berat dengan bantuan kejutan balik sebelumnya. Satu palu seperti satu palu, pasti metode tempa yang paling kuat dan kasar. Tapi kepingan perak berat itu melompat di tempat Tang Wulin, tidak hanya itu tidak pecah karena penempaan yang berat, tetapi cahaya perak di atasnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Boom, boom, ke-16 kali palu ganda jatuh, cahaya perak naik ke langit, melesat hingga setinggi 6 kaki. Cahaya perak menyilaukan, dan terdengar raungan naga yang samar. Ini. Pada saat ini, Lin Yuhan di sisi berlawanan baru saja menyelesaikan 100 penempaan. Dua cincin lingkaran emas tiba-tiba naik dari bawah kaki Tang Wulin, dan kemudian, suara nyanyian naga berdesir darinya, dan nyanyian naga kecil muncul di perak tebal. Fluktuasi ki dan darah yang kuat tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Tang Wulin, dan kekuatan ki dan darah disuntikkan ke dalam sepasang palu perak berat tempa spiritual, dan palu tiba-tiba diubah menjadi warna emas samar. Metode palu jubah kacau tidak berhenti, palu ke-17. Boom, boom, boom. Setiap kali jatuh, itu lebih berat, dan setiap kali jatuh, itu membawa aura yang hampir gila, dan raungan naga yang ganas juga terdengar setiap kali palu jatuh. Di belakang, pandai besi di sekitarnya tidak tahu apakah itu naga yang melantunkan dari Tang Wulin atau naga yang bergema dari Qiang Yin Yin. Ini terlalu mendominasi. Beberapa ahli penempaan yang mengamati dengan cermat menemukan bahwa platform penempaan yang digunakan oleh Tang Wulin telah tenggelam sedikit ke lantai. Sungguh kekuatan yang menakutkan untuk melakukan ini. Boom, boom, palu ke-33. Ang, raungan naga yang ganas bergema di seluruh aula, dan naga perak kecil keluar dengan ganas di atas kepingan perak tebal itu, dan dengan aura yang ganas, ia langsung menuju ke Tang Wulin. Semangat menempa serangan balik? Ini adalah situasi yang sangat langka dalam proses penempaan roh melibatkan penciptaan dan roh jahat juga lahir. Roh jahat tidak jahat, tapi membuat roh penempaan logam lebih agresif. Yang terbaik adalah menggunakan roh jahat untuk senjata ofensif umum, tetapi kemungkinan kemunculan roh jahat adalah yang kedua setelah roh menempa. Selain itu, setelah roh jahat muncul, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan pada pandai besi, dengan demikian mengganggu penempaan spiritual, dan kehilangan kekuatan. Sisik emas di tubuh Tang Wulin tiba-tiba menjadi berkilau, ketika naga perak memukulnya, dia menjerit sedih, terpental kembali, dan jatuh ke perak yang tenggelam lagi. Tapi logam perak seperti cermin di tubuh Tang Wulin berkedip-kedip dengan keras. Tubuhnya tidak berputar lagi, kedua palu terangkat begitu tinggi sehingga tubuh bagian atas ditekuk ke belakang menjadi bentuk busur, dan kemudian kedua palu tersebut jatuh tiba-tiba dan menghantam Shen Yin. Ang, naga itu berteriak dengan keras dan kuat, dan naga perak muncul lagi, tapi kali ini dia tidak menerkam Tang Wulin, tetapi berputar-putar di sekitar perak tebal itu. Sebuah cahaya melintas di tangan Tang Wulin, dan dua palu tempa perak ditarik pada saat yang sama, tubuhnya sendiri juga bergetar dan hampir jatuh. Guyu mendatanginya tepat waktu dan membantunya duduk di tempat. Tang Wulin hanya memiliki satu pikiran di benaknya sekarang, tetapi untungnya dia makan dengan baik di siang hari. Dua pengampunan spiritual berturut-turut, dan itu semua adalah pengampunan spiritual yang ekstrim, itu terlalu mahal baginya. Kekuatan jiwa memang tidak cukup, jadi ketika Shen Yin menempa, dia memilih cara tempa yang paling kasar dan paling memakan waktu. Gunakan ki dan darah sebagai pengganti kekuatan jiwa untuk penempaan spiritual. Ini sederhana untuk dikatakan, tetapi jumlah energi dan darah yang perlu dikonsumsi sangat besar sehingga bahkan Tang Wulin sendiri merasa seperti telah dikosongkan. Dia telah memakan banyak benda spiritual langit dan bumi sebelum menunjukkan efeknya saat ini, dan dia akhirnya bersikeras untuk menyelesaikan 33 teknik palu jubah kacau. Dalam keadaan normal, Tang Wulin mampu mengambil jubah yang lebih kacau, tetapi sekarang ia berada dalam penempaan roh.
Tidak hanya harus kuat, tetapi juga perlu mengontrol kekuatan untuk menginspirasi Shen Yin, dan tidak dapat melukai Shen Yin. Bisa dibayangkan usaha mental yang dikonsumsi. Kompetisi ini. Sejak awal, Tang Wulin menahan napas di dalam hatinya. Dia memutuskan, tidak peduli apa, untuk memenangkan kehormatan untuk Asosiasi Pandai Besi. Untuk waktu yang lama, Zhenhua mengajarinya dengan banyak cara dan didukung oleh berbagai sumber. Tang Wulin ingat bahwa kali ini dia akhirnya mendapat kesempatan untuk membalas budi pamannya, tentu saja, tidak ada upaya yang dia lakukan. 2 kali penempaan spiritual, tanpa ketidaknyamanan, tingkat tertinggi yang dapat dicapai dengan penempaan spiritual hari ini. Penciptaan penempaan roh jahat. Mampu menyelesaikan salah satu dari mereka akan memiliki kualifikasi untuk memasuki pandai besi tingkat 6. Dengan kata lain, jika bukan karena Zhenhua membutuhkan Tang Wulin untuk menyelesaikan penempaan spiritual untuk dipromosikan ke tingkat ke-6 dari guru tempa, dengan 2 pemaafan spiritual barusan, dia akan benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi tingkat ke-6. Dia juga pandai besi tingkat 6 termuda dalam sejarah pandai besi. Penempaan Lin Yuhan berhenti, dan ketika raungan naga yang ganas terdengar di antara penonton, dia akhirnya tidak bisa tidak meliriknya. Dan hanya dengan melihatnya, palu tempanya sendiri tidak bergerak. Di babak pertama, dia menyelesaikan penempaan spiritual dengan kecepatan tinggi, itu sangat lambat, tetapi itu menciptakan penempaan spiritual. Di babak kedua, Tang Wulin memberitahunya dengan tindakan praktis bahwa dia bisa lebih cepat. Meskipun ini karena dia akrab dengan Shen Yin, itu juga sesuatu yang Lin Yuhan tahu tidak bisa dia lakukan. Melihat Tang Wulin duduk bersila, Lin Yuhan tahu bahwa dia telah kalah. Kerugiannya sangat teliti. Dia adalah blacksmith level 5, dan dia selalu tahu bahwa dia adalah seorang jenius dalam menempa. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa di antara teman-temannya, dia bisa mengungguli dia. Tetapi fakta ada di depan matanya, dan dia tidak bisa mentolerir ketidakpercayanya. Chang Gong yang juga tercengang, melihat bidak roh jahat Shen Yin itu, dia tidak dapat berbicara sejenak. Pada titik permainan ini, pemenang telah dibagi. Bahkan seorang ahli tempat tingkat pertama, selama dia mengetahui beberapa pengetahuan dasar, dapat menilai pemenang, apalagi putaran kedua penempaan Lin Yuhan belum selesai. Kami kalah. Long Gong yang tersenyum masam. Zhenhua sedikit tersenyum, sebenarnya, sangat berisiko bagi kita untuk menang. Jika bukan karena Wulin bersamaku, aku benar-benar tidak dapat menemukan bakat muda lain yang dapat dibandingkan dengan muridnya. Selamat bergabung dengan Asosiasi Pandai Besi, tetapi itu mutlak jangan memaksakannya. Long Gongyan dengan enggan mengangguk. Saat ini, tanpa peringatan, cahaya merah kecil tiba-tiba terbang keluar dari sisi leher busur panjang, tetapi dalam sekejap, itu di depan Zhenhua. Cahaya merah tua ini datang terlalu tiba-tiba, dan tidak ada peringatan sebelumnya. Pada tingkat kultivasi Zhenhua, jika menemui bahaya, biasanya akan merasakannya seketika, tetapi pada saat ini, tidak ada firasat, dan cahaya merah sudah mencapai bagian depan pintu depan. Tidak baik. Zhenhua berteriak di dalam hatinya. Pada saat ini, cahaya perak menyala hampir bersamaan, Zhenhua tiba-tiba menghilang di tempat yang sama, kilatan merah menyala, dan itu melesat ke kerumunan. Bahkan Master Armor pertempuran 4 karakter dan 1 generasi ahli-ahli merasa bahwa begitu serangan yang mengancam nyawa jatuh ke kerumunan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bab 527 Jalur Musuh. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dan meraih merah kecil itu. Saat itulah seseorang dapat melihat bahwa titik merah itu jelas merupakan pedang tipis merah tua. Ia menyentuh tangan besar itu dalam sekejap, dan menerimanya segera setelah ditembakkan. Ia menghilang bahkan tanpa muncul. Menghentikan yang merah, itu adalah juru masak. Dia mendengus, sosoknya berkedip dan menghilang. Pergi mengejar musuh. Momentum Xuanhe meningkat di saat berikutnya, dan lampu merah yang menyilaukan meledak dari Zhenhua, dan aura yang kuat langsung menutupi seluruh aula. Tang Wulin sudah membuka matanya karena terkejut, hanya untuk melihat Zhenhua di sebelahnya melepaskan baju besi pertempuran 4 karakter. Seluruh tubuhnya tampak runtuh ke dalam untuk sementara waktu, dan kemudian, seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi perang yang indah, dan aura yang menakutkan membuat seluruh bangunan tampak bergetar. Zhenhua berteriak, "Jangan bergerak!" Pada saat yang sama, tekanan kuat pada tubuhnya diarahkan ke Chang Gongyan. Ini jelas pembunuhan yang direncanakan. Dengan serangan barusan, dia benar-benar tidak yakin untuk bersembunyi darinya, itu terlalu cepat. Jika bukan karena teleportasi spasial Guyu langsung berlaku, aku khawatir dia akan dibunuh oleh lawan dengan 1 pukulan.
Orang yang menembak, mengompresi kekuatan serangan yang sangat menakutkan pada pedang itu, tujuannya adalah untuk membiarkan dia membunuhnya sebelum melepaskan armor pertempuran 4 karakter. Dia sangat pandai bersembunyi sehingga dia tidak bisa mendeteksinya, dan dia memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Itu setidaknya level 95 Super Douluo. Lawan melancarkan serangan tanpa memakai baju besi perang, jika tidak, setelah baju besi perang dipakai, nafas tidak bisa disembunyikan. Semua ini jelas direncanakan sebelumnya. Setelah Senhua hampir hidup, dia secara alami sangat marah. Semua pemalsu berjongkok di depan tekanan kuat ini, dan tidak ada yang bertindak gegabah. Long Gongyan membuka lengannya, menghalangi Lin Yuhan di belakangnya, 2 kuning, 2 ungu, dan 4 hitam, 8 cincin roh naik, melayang di sekitar tubuh, roh Douluo 8 cincin. Tetapi bahkan basis kultivasi spirit Douluo 8 cincin, di depan Master Armor pertempuran 4 karakter, hampir tidak dapat berdiri teguh karena penindasan. Dia tidak bisa memiliki baju besi perang, tapi dia tidak melepaskan baju besi perangnya. Ketua Senhua, teriak Chang Gongyan. Momentum Senhua sedikit berkurang dan jatuh dari langit. Bunuh mereka! Seseorang di pandai besi itu meraung dan membunuh pemimpin guild. Ini adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Anda tahu, di seluruh federasi, Senhua adalah eksistensi teratas, bukan hanya karena dia adalah Master Armor pertempuran 4 karakter, tetapi juga karena dia adalah generasi ahli-ahli. Tanpa pengrajin ahli, tidak akan ada baju besi perang 4 karakter, yang semua orang tahu. Dan hanya ada satu pengrajin ilahi, artinya, setelah Senhua mati, akan sulit untuk muncul kembali seorang ahli baju besi pertempuran 4 karakter di masa depan, kecuali pengrajin ilahi lain muncul. Pembunuhan barusan benar-benar mendebarkan. Senhua adalah jiwa dunia tempaan, dan hampir semua master tempa mendapat manfaat darinya, bagaimana mungkin dia tidak marah dan gila saat ini. Chang Gongyan menatap Senhua yang perkasa di depannya, bibirnya terkatup rapat, dia tahu bahwa tidak ada gunanya menjelaskannya sendiri sekarang. Tantangan ini disebabkan olehnya, dan serangan pembunuhnya datang saat ini. Kamu adalah pandai besi dari benua lain, kan? Suara dingin Senhua terdengar. Hati Long Gongyan bergetar, dan kemudian segera tenggelam ke dasar. Ada 3 benua di dunia Douluo saat ini, seperti yang kita semua tahu. Semua orang tahu bahwa benua Bintang Luo dan benua Surga Dou bermusuhan dengan benua Douluo. Jika bukan karena laut yang jauh, perang di antara mereka akan menjadi lebih intens. Meski begitu, ketiganya kerap mengalami gesekan. Jika ada yang paling ingin Senhua mati, maka penguasa 2 benua lainnya sudah pasti. Setelah dilihat oleh pihak lain, Chang Gongyan tidak tahu akan diselamatkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan kita. Beberapa suara keras kepala dan tajam terdengar di belakang Long Gongyan. Lin Yuhan menjulurkan kepalanya, menghadap Master Armor Perang 4 karakter Senhua, dia tidak menyerah. Bukankah kamu siapa kamu? Seorang pandai besi segera meraung marah. Ini bukan kita, kata Lin Yu dengan suara, air mata bersinar di matanya. Ikuti aku. Senhua membuat gerakan aneh, memanggil Chang Gongyan, dan pada saat yang sama melambai pada Tang Wulin dan Guyu dengan tangan kanannya, lampu merah membungkus mereka. Chang Gongyan sedikit tidak bisa dijelaskan, jadi dia tidak melakukan tembakan langsung. Meskipun Chang Gongyan juga seorang Master Armor pertempuran, dia hanya seorang Master Armor pertempuran 2 karakter, di depan Master Armor pertempuran 4 karakter Senhua, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tapi Senhua tidak melakukan tembakan langsung. Dengan tekanan dan kecemasan, Chang Gongyan melindungi Lin Yuhan dan mengikuti Senhua ke lift. Kembali ke kantor, armor pertempuran 4 karakter di tubuh Senhua berubah menjadi lampu merah dan menghilang di tubuhnya. Silakan duduk. Senhua menunjuk ke sofa. Chang Gongyan sedikit mengernyit, apakah kamu percaya kami? Senhua berkata dengan tenang, aku tidak percaya kamu, tapi aku percaya pada bengkel. Di akhir pertandingan pertama, kamu bisa menyerah tanpa sok kepada orang lain, setidaknya kamu adalah pandai besi yang berkualitas. Mari kita bicarakan, bagaimana Anda datang ke sini, mengapa Anda di sini untuk menantang? Dia bertanya dengan suara yang dalam. Tang Wulin dan Guyu berdiri di belakang Senhua. Hati Tang Wulin juga penuh dengan keterkejutan. Kebangkitannya datang dari hati ketika titik cahaya merah muncul. Gemetar membuat hatinya masih sedikit menyusut. Pedang itu benar-benar menakutkan, seolah-olah mengandung binatang buas. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika serangan seperti itu menimpanya. Namun, sang koki paman menggunakan dirinya sendiri ketika Tang Wulin samar-samar melihat telapak tangan koki itu berubah menjadi emas, tapi itu saja. Chang Gongyan tersenyum masam, kali ini dia tidak berani menyembunyikan apapun, ini masalah hidup dan mati.
Dengan kekuatan Shenhua dan wilayah orang lain, sangat mudah untuk membunuh mereka. Terlebih lagi, mereka masih datang dari benua lain, mengatakan bahwa mereka adalah mata-mata dan tidak ada yang akan membenarkannya. Anda dapat menebaknya, kami bukan dari benua Douluo. Kami dari benua Xingluo. Saya adalah wakil presiden Asosiasi Pandai Besi Benua Xingluo. Ketua Shenhua harus tahu bahwa dengan kemajuan zaman, jiwa sekarang teknologi bimbingan telah berkembang cukup pesat. Kebencian yang dulu tidak lagi sekuat sebelumnya. Pejabat daratan Douluo lah yang meminta kami, Xingluo, mengirim perwakilannya untuk datang ke Douluo daratan untuk penelitian. Kami mengikuti delegasi. Sebagai pandai besi, saya telah lama mengagumi nama Anda sejak lama, jadi saya tentu ingin melihat sejauh mana dunia menempa benua Douluo dapat melakukannya. Awalnya, kami bahkan tidak memikirkannya. Kami adalah perwakilan dari rekan-rekan kami. Pada titik ini, Shenhua mungkin mengerti dilihat dari maknanya. Terlihat jelas bahwa seseorang dengan sengaja memprovokasi keinginan Chang Gongyan untuk membuatnya datang ke sini bersama Lin Yuhan. Kami benar-benar tidak tahu siapa yang membunuhmu. Terserah kamu untuk mengatakannya, percaya atau tidak. Long Gongyan tersenyum pahit, tapi biarpun itu yang harus disalahkan, itu semua untukku. Itu tidak ada hubungannya dengan Yuhan, meskipun Yuhan dia bukan bagian dari benua Douluo, tapi dia adalah seorang jenius langka di dunia tempaan. Tidak peduli apa yang kamu lakukan denganku, bisakah kamu melepaskan Yuhan? Shenhua tersenyum acuh tak acuh, jika hal seperti ini telah terjadi, pasti tidak mungkin bagimu untuk pergi. Bisakah Anda ceritakan, siapa yang menghasut Anda untuk datang? Tapi orang-orang dalam delegasi Anda? Chang Gongyan tersenyum pahit, tidak. Mungkin kamu tidak percaya, tapi sebenarnya tidak. Setelah kita datang ke sini, kita bertemu dengan seorang pandai besi, namanya Ning Fengxi. Tentu saja, saya tidak tahu apakah itu nama asli atau nama palsu. Sen. Penempa tingkat pengrajin unik dalam menempa, dan dia pandai menempa dengan palu yang berat. Setelah saya berdiskusi dengannya, dia hampir lebih baik darinya. Dia mengatakan betapa baiknya Anda sebagai pengrajin ahli, tetapi tidak ada seorang pun di dunia tempa. 2. Mendengarkan apa yang dikatakan Chang Gongyan, Shenhua mengerutkan kening dan segalanya menjadi lebih membingungkan. Menurut Chang Gongyan, Ning Fengxi ini tidak datang dari benua Bintang Luo, tetapi bentukan benua Douluo. Tapi orang suci seperti Presiden Asosiasi Pandai Besi tidak jelas tentang dirinya sendiri. Jelas, orang yang menghasutnya terkait dengan si pembunuh. Tapi bagaimana Anda bisa mempercayai kata-kata Chang Gongyan? Shenhua berkata, saudara Changgong dan Lingtong tinggal sebagai tamu untuk sementara waktu. Kami akan menyelidiki masalah ini dengan jelas, dan kami juga akan memberitahu Anda tentang misi untuk memimpin orang. Changgong yang tercengang, Anda percaya saya? Shenhua tersenyum tipis, saya hanya mempercaya intuisi. Pada saat ini, pintu terbuka dan Koki masuk dari luar. Shenhua menatapnya, bagaimana? Paman Koki itu menggelengkan kepalanya sedikit, kecepatannya sangat cepat, jenis serangan lincah langka berjudul Douluo, dan itu harus berada di level Super Douluo. Dia mungkin tidak bisa bertarung langsung, tetapi jika dia berlari, kecepatannya ini terlalu cepat. Aku mengejarnya sebentar, tapi biarkan dia menyingkirkannya. Sepertinya kamu dalam masalah. Aku khawatir oleh pembunuh tingkat Douluo Super, hehe. Bab 528 Identitas MUY. Shenhua tersenyum ringan, sepertinya beberapa orang tidak ingin saya hidup. Paman Koki itu berkata dengan serius, kemampuan orang itu sangat aneh, dan kekuatan jiwanya meningkat dengan energi darahnya sendiri. Saya tidak dapat melihat apa roh itu. Agak aneh. Mungkinkah itu guru roh jahat? Tang Hulin, yang mendengarkan dengan diam-diam, tiba-tiba berkata. Evil Soul Master. Setelah mendengar 3 kata ini, Shenhua, Paman Chef, dan Chang Gongyan semuanya terkejut. Itu mungkin. Paman Koki berkata tanpa ragu-ragu, jika itu adalah Master Roh Jahat, itu bisa dijelaskan. Dalam beberapa tahun terakhir, Master Roh Jahat telah aktif dan terlibat dalam sabotase dan serangan teroris di mana-mana. Setelah menyelidikinya dengan hati-hati, saya tidak menyangka akan menghubungi Anda. Guru Roh Jahat itu berani keluar dari gunung. Jelas, pasti ada beberapa yang kuat. Saat Anda mengatakan itu, saya tampak sedikit terkesan. Pandai besi Ning Fengxi memiliki aura yang sangat dingin selama penempaan, yang berbeda dari master jiwa normal. Kata Chang Gongyan. Shenhua tersenyum, jahat jiwa guru, oke. Aku tidak berjuang dengan kejahatan jiwa guru belum. Cook, tolong katakan Wulin tentang Anda pertama, dan saya akan berurusan dengan pembunuhan ini. Ya. Koki itu menatapnya dalam-dalam, menoleh dan berkata kepada Tang Wulin, kamu ikut aku ke kafetaria, sendirian.
Dia dengan sengaja menekankan membiarkan Tang Wulin pergi sendiri. Oke. Tang Wulin melirik Guyu meminta maaf, dan Guyu tersenyum padanya. Ketika saya datang ke kota Tiandou kali ini, pemahaman Tang Wulin tentang Koki benar-benar berbeda dari sebelumnya. Koki pasti berdiri di puncak daratan. Pemilik mecha level dewa, bertajuk Douluo level kuat, mampu melawan Super Douluo. Bahkan di Akademi Shrek, setidaknya itu adalah kekuatan tingkat sesepuh Pavilion Poseidon. Memasuki kantin kecil, ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Kekuatan jiwa lembut mengisolasi dunia luar. Tang Wulin dapat melihat bahwa itu adalah lingkaran cahaya hijau samar, seperti isolasi ruang. Perasaan ini sangat aneh, seolah-olah terbungkus dalam gelembung besar. Ini adalah kekuatan roh tingkat tinggi. Kegunaannya? Ciptakan dunia yang hanya milik Anda. Paman, aku masih belum tahu bagaimana memanggilmu. Tanya Tang Wulin. Paman Koki tersenyum ringan dan berkata, nama saya Muye. Anda bisa memanggil saya Paman Ye. Paman Ye. Tang Wulin benar-benar berbakat dalam hal manis. Makino berkata, kamu pasti sangat aneh, mengapa saya harus berbicara dengan kamu sendirian? Sebenarnya, saya telah merenungkan hal ini sejak lama, dan akhirnya membuat keputusan. Saya tidak akan pergi ke sudut, dan berkata lugas, saya harap Anda dapat mewarisi mantel saya. Dengan kata lain, mewarisi mantel saya. Tang Wulin tercengang, Paman Ye, apa maksudmu? Dia sudah memiliki 3 guru dalam menempa, jika Anda menghitungnya. Paman Zhenhua, itu sebanyak 4. Dalam hal budidaya, ada juga guru dan master tari yang mengajar. Mungkinkah dikatakan bahwa 1 guru lagi saja tidak cukup? Muye berkata, awalnya, saya ragu-ragu, karena Anda berasal dari Akademi Shrek. Dalam arti, sekte saya pernah menjadi pesaing Shrek. Namun dengan perkembangan waktu, sekte saya berangsur-angsur tolak, sekarang sudah tidak bisa bersaing dengan Shrek. Saya juga mendengar Zhenhua berkata, Anda juga bergabung dengan sekte Tang, kan? Baiklah, ya. Tang Wulin mengangguk. Muye berkata, apakah Anda bersedia menyerahkan identitas sekte Tang Anda? Anda harus tetap menjadi murid luar, dan menyerahkan identitas Anda tidak akan terlalu berpengaruh. Tang Wulin memandangnya dengan heran, tetapi menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak ya. Sekte Tang telah sangat meningkatkan kultivasi masa lalu saya. Teknik yang saya latih sekarang berasal dari sekte Tang. Saya tidak dapat meninggalkan sekte Tang. Muye mengerutkan kening, jangan khawatir, teknik ini benar-benar luar biasa. Itu tidak akan lebih lemah dari sekte Tang. Selain itu, saya adalah master sekte kontemporer dari sekte ini. Selama Anda bersedia belajar dari saya, Anda akan dapat belajar lebih banyak daripada sekte Tang. Meskipun kami tidak sebaik sekte Tang, kami lebih memperhatikannya. Namun, itu tidak sama di tingkat atas, tetapi dalam hal puncak, itu sama sekali tidak kalah dengan sekte Tang. Tang Wulin masih menggelengkan kepalanya, maafkan aku, Paman Ye. Aku tidak bisa menjanjikan ini padamu. Aku suka sekte Tang dan aku mencintai sekte Tang. Bagaimanapun, aku tidak akan mengkhianati sekte Tang. Lagi pula, aku sekarang di Dou Huntang. Anggota. Sejak bergabung dengan sekte Tang, dia selalu mendapat manfaat dari sekte Tang, tetapi dia belum membayar apapun. Bagaimana Anda bisa menarik diri dari sekte Tang seperti ini? Muye sedikit terkejut dan berkata, Anda telah bergabung dengan Hall of Souls ini adalah merepotkan sedikit namun, tidak peduli, selama Anda inginkan, saya akan mengunjungi Tang sekte secara pribadi dan bertukar identitas Anda dengan manfaat yang cukup. Tang Wulin menatapnya, Paman Ye, mengapa kamu memilih saya? Ini adalah hal yang paling aneh tentang Tang Wulin. Muye berkata, karena bakatmu sangat cocok dengan latihan ini. Banyak orang di dunia luar percaya bahwa hal terpenting dalam latihan ini adalah menyamakan semangat. Padahal, yang terpenting bukanlah roh, tapi darah. Hanya kekuatan ki dan darah yang benar-benar dapat mengembangkan teknik ini ke tingkat yang tinggi. Tidak ada yang tahu bahwa setiap generasi master sekte sebenarnya tidak terlalu kuat dalam seni bela diri, tetapi dalam hal ki dan darah, itu benar-benar berbakat. Ketika saya melihat Anda untuk pertama kalinya, saya menemukan bahwa Anda memiliki tempat unik dalam hal ini. Vitalitas dan darah Anda jauh lebih kuat daripada orang-orang seusia Anda, dan bahkan jauh lebih dari para master jiwa biasa. Saya pasti seusia Anda. Kamu tidak memiliki energi dan darah yang begitu kuat. Tetapi ketika saya mengetahui bahwa Anda adalah seorang siswa Akademi Shrek, saya ragu-ragu. Setelah aku kembali, aku memikirkannya dengan hati-hati, dan segera aku menemukan jawabannya. Karena di dunia ini aku mungkin tidak akan pernah menemukan pewaris yang lebih kuat darimu. Ini adalah hal yang paling penting.
Dan yang lainnya semuanya, menurut saya, bisa dibuat dengan cara yang berbeda. Misalnya, Shrek hanya sebuah akademi, setelah menyelesaikan sekolah, Anda secara alami dapat pergi. Dan Sekte Tang, saya bersedia membayar harga yang cukup untuk menggantikan Anda. Tang Wulin terkejut, artinya, disiplin Anda terutama didasarkan pada ki dan kultivasi darah? Ya. Mui dengan bangga berkata, dalam hal ki dan kultivasi darah, saya berani mengatakan bahwa tidak ada warisan yang dapat selaras dibandingkan dengan sekolah ini. Tang Wulin mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia masih menggelengkan kepalanya, maafkan aku, Paman Ye. Aku benar-benar tidak bisa berjanji padamu. Perguruan tinggi baik-baik saja, tetapi aku tidak bisa mengkhianati Tang Sekte. Tidak hanya saya mendapat banyak dari Sekte Tang, saya juga sangat menyukai Sekte Tang. Sejak usia sangat muda, saya telah mendengarkan legenda Sekte Tang, dan saya bangga bisa bergabung dengan Sekte Tang. Terima kasih atas kebaikan Anda. Mui berkata sedikit dengan marah, telah mendengarkan legenda Sekte Tang sejak kecil. Pernahkah Anda mendengar legenda Sekte Ontologi? Tang Wulin tercengang sesaat, tetapi Ai diam saja. Dia tidak bisa mengatakan dia belum pernah mendengarnya, bukan? Faktanya, dia belum pernah mendengarnya. Satu jejak depresi muncul di wajah Mui, ya. Sekte ontologi telah menurun, dan sejak bencana 10.000 tahun yang lalu, sekte ontologi secara keseluruhan mulai menurun. Tidak lagi di level teratas di daratan. Dahulu kala, para master sekte dari sekte ontologi semuanya super Douluo ke atas, dan bahkan memiliki pembangkit tenaga semidewa di level Douluo batas. Setelah bertahun-tahun, Shrek masih memiliki pria kuat yang duduk di tanah, tetapi sebagai master sekte tubuh utama, dia bahkan tidak dapat menembus level super Douluo. Paman Ye, kamu baik-baik saja? Tang Wulin bertanya dengan hati-hati, melihat ekspresi Mui salah. Pergilah, kau. Mui melambaikan tangannya dengan kesal, dan kekuatan jiwa didorong masuk, lingkaran cahaya di sekitarnya menyatu, dan Mui sendiri menghilang menjadi cahaya. Tang Wulin hanya merasakan dorongan kuat, dan terhuyung mundur beberapa langkah. Saat aku melihatnya lagi, Mui di kafetaria kecil sudah terbang. Bab 529 aku di sini. Ah. Tang Wulin menghela nafas. Bahkan, dia ingin menjadi Mui muridnya, dia benar-benar mau, apalagi yang lain, tetapi keterampilan memasak Mui sepenuhnya menaklukkan Tang Wulin. Dia sangat yakin bahwa jika dia sering makan makanan lezat dari koki paman, kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat secara signifikan. Hanya saja Anda tidak bisa mengkhianati Tang Sekte hanya untuk makan. Akan lebih bagus jika Sekte Tang juga memiliki koki seperti Paman Ye. Setelah menelan seteguk air liur, Tang Wulin keluar dari kafetaria dengan agak tidak berdaya. Chang Gongyan dan Lin Yuhan sudah pergi, hanya Shenhua dan Guyu yang ada. Paman, Tang Wulin berteriak dengan hormat. Shenhua tersenyum sedikit, bagaimana? Bagaimana Anda berbicara dengannya? Tang Wulin berkata dengan malu-malu, saya khawatir saya tidak setuju dengan Paman Ye. Dia sudah pergi. Mungkin dia marah. Shenhua tertawa dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia memiliki temperamen seperti itu, dia terlihat seperti anak kecil ketika dia sudah tua. Kamu tidak perlu memperhatikannya, aku akan pergi dan berbicara dengannya. Hari ini aku sangat ingin berterima kasih kepada kalian berdua. Terutama Guyu, tolong Grace. Guyu menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak, saya tidak sadar. Saya sedang tidak sadarkan diri pada saat itu. Shenhua tersenyum dan berkata, jika bukan karena penyelamatan alam bawah sadar Anda, saya khawatir saya akan menderita kerusakan parah jika saya tidak mati. Pedang itu datang. Ini benar-benar mendadak, tapi kecepatan reaksimu benar-benar cukup cepat. Guyu menunduk malu-malu. Shenhua memandang Tang Wulin dan berkata, kamu bekerja dengan baik hari ini. Aku tidak menyangka kamu telah membuat begitu banyak kemajuan dalam penempaan spiritual dalam beberapa bulan terakhir. Kamu sudah berhasil menyelesaikan ciptaan dan penempaan kejahatan. Sangat bagus. Terus konsolidasi dan konsolidasi fondasi. Lebih banyak mengalami perubahan pada logam itu sendiri selama setiap penempaan spiritual. Pada saat yang sama, Anda juga merasakan perubahan dalam proses menempa Anda, yang semuanya diperlukan bagi Anda untuk memasuki level penempaan jiwa di masa depan. Ya, Paman. Penempaan Tang Wulin saat ini telah mencapai tahap kemacetan. Dia tidak bisa menjadi pandai besi tingkat 6 sejati sebelum mencapai cincin keempat, tetapi kenyataannya, ia sekarang lebih baik daripada kebanyakan pandai besi tingkat 6. Logam tempa lebih baik. Hanya saja tidak ada cara untuk melakukan penempaan lelehan spiritual. Itu sebabnya level tidak bisa dinaikkan.
Adapun penempaan jiwa di masa depan, dibutuhkan kekuatan jiwa yang lebih tinggi. Zhenhua berkata, "Oke, aku masih punya banyak urusan. Pergi dan lakukan urusanmu." Ngomong-ngomong, Lin Yuhan memintaku untuk memberitahumu bahwa dia pasti akan melampauimu. Wulin, kamu harus bekerja keras. Oh, setelah meninggalkan Zhenhua, Tang Wulin pertama kali menjual beberapa logam spiritual yang dia tempa. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa 2 potong logam spiritual yang dipalsukan di lokasi hari ini dijual dengan harga sangat tinggi. Baik ciptaan maupun penempaan roh jahat sangat jarang. Sebelum Tang Wulin dapat menjualnya ke asosiasi, 2 logam itu dibeli oleh 2 pemalsu yang baru saja dipromosikan ke tingkat kelima. Mereka berharap dapat melewati 2 logam tersebut. Penelitian untuk meningkatkan kemampuan penempaan spiritual Anda. Meskipun Tang Wulin mengejutkan penonton terakhir kali, dia pasti tidak mengalahkan Lin Yuhan di depan umum kali ini untuk menjadi terkenal. Dia segera menjadi seorang jenius kecil yang terkenal di 4G Association. Kemana kamu ingin pergi malam ini? Tang Wulin bertanya pada Guyu setelah meninggalkan asosiasi pandai besi. Selama mereka bergegas kembali pada dini hari besok pagi, mereka tidak akan ditunda di kelas. Mecha tersebut akan tetap di Blacksmith Association untuk saat ini, dan datang mengambilnya saat kamu pergi. Guyu berkata, aku tidak tahu kota Tiandou. Aku akan menemanimu kemanapun kau ingin pergi. Kalau begitu ayo jalan. Aku sangat menyukai kota Tiandou, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Keistimewaan terbesar kota Tiandou adalah tidak adanya gedung-gedung tinggi. Banyak bangunan asli yang terawat dengan sangat baik. Ini adalah tempat di mana seluruh benua Douluo memiliki bangunan paling orisinal saat ini. Tang Wulin membawa Guyu melewati jalan-jalan dan di sekitar gang, berkeliaran di beberapa jalan tua. Toko barang antik di kedua sisi jalan sepertinya membawa mereka kembali ke masa lalu. Wulin, kamu benar-benar harus lebih berhati-hati. Evil Soul Master hampir menyakitimu terakhir kali. Ayo kita kembali ke akademi segera. Setelah berjalan beberapa saat, Guyu berkata kepada Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Hanya ada sedikit guru roh jahat, jadi bagaimana mungkin mereka bisa bertemu kita? Benarkah? Suara dingin tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Hati Tang Wulin menegang, dan dia tanpa sadar berdiri di depan Guyu. Tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah. Jalan lama yang asli tiba-tiba berubah menjadi dunia yang redup, dengan nafas berdarah yang kuat mengalir di wajahnya. Saat berikutnya, dia hanya merasakan ngantuk di benaknya, dan dia kehilangan kesadaran saat dunia berputar. Cahaya merah tua tiba-tiba menyatu, dan jalan lama kembali normal, bahkan para pejalan kaki di masa lalu pun tidak menyadarinya. Tiba-tiba ada 2 orang hilang di jalan, seolah-olah waktu telah berhenti pada detik sebelumnya. Rasanya dingin dan pahit. Dalam kedinginan, Tang Wulin terbangun dari koma. Dia membuka matanya tanpa sadar, dan kemudian dia terkejut menemukan ada kabut di bawahnya, dan orang itu sebenarnya ada di langit. Kemudian dia melihat Guyu, yang tubuhnya menyamping, tepat di seberangnya. Tepatnya, mereka ditangkap oleh seseorang di bawah ketiaknya. Mata Guyu tertutup rapat, wajahnya pucat. Nafas berdarah datang dari orang itu, sedangkan Shen Leng datang dari atas. Guru jiwa jahat? Tang Wulin membuat keputusan untuk pertama kalinya, dan pada saat yang sama dia merasa tidak berdaya. Sepertinya dia masih ceroboh, dan dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan benar-benar menetapkan tujuan pada dirinya sendiri. Dia sudah menebak bahwa yang ini terbang bersamanya dan Guyu di udara. Mungkin guru roh jahat yang sebelumnya membunuh Zhenhua. Jika orang itu, saya khawatir tidak mungkin dia dan Guyu akan diselamatkan. Super Douluo. Bangun dengan sangat cepat. Suara dingin itu tidak bisa membedakan jenis kelamin, dan itu terdengar di telinga Tang Wulin. Hanya suara itu yang membuatnya merasa gila. Tang Wulin menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, lebih baik tidak mengatakannya. Pada saat ini, tiba-tiba, perasaan tidak berbobot yang kuat datang, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Ketika saya membuka mata lagi, saya terkejut menemukan bahwa mata saya jatuh dengan cepat ke tanah seperti jatuh bebas. Melalui awan dan kabut, itu turun dengan cepat. Tanpa bobot yang intens itu secara tidak sadar akan menghasilkan ketakutan yang intens. Melihat masih ada sekitar 100 meter dari tanah, kekuatan tiba-tiba datang, Tang Wulin hampir muntah darah, tetapi sosoknya menjadi stabil di udara, dan pada saat berikutnya, mereka sudah mendarat di tanah. Di sini hutan belantara, memandang ke langit, hari sudah hampir senja. Tang Wulin hanya bisa melihat guru roh jahat saat ini.
Master jiwa jahat itu terbungkus erat, mengenakan pakaian abu-abu, dan memakai tutup kepala, hanya sepasang mata yang terbuka. Matanya juga abu-abu, tapi pupilnya merah, yang terlihat sangat aneh. Dengan lambaian tangannya, dia melempar Tanggulin dan Guyu ke tanah. Apakah hantu itu mati di tanganmu? Suara dingin itu bertanya pada Tanggulin. Hantu? Tanggulin tertegun sejenak, saya tidak tahu. Tidak tahu? Hantu itu telah menghilang sejak terakhir kali saya pergi ke kereta pembimbing jiwa. Dan Anda adalah yang selamat saat itu. Penguasa jiwa jahat itu dingin. Kata. Tanggulin tiba-tiba menyadari, Anda berbicara tentang orang yang pandai memurnikan jiwa? Saya tidak tahu kemana dia pergi. Apakah menurut Anda tingkat kultivasi saya dapat membunuhnya? Guru jiwa jahat itu juga tertegun, anak ini namun, dengan kekuatan roh 3 cincin. Hantu itu adalah kaisar roh 6 cincin, dan guru roh jahat lebih tertutup daripada guru roh biasa, jadi ketika bertemu dengan guru roh biasa, umumnya memiliki keuntungan yang cukup besar dalam situasi tingkat yang sama. Tanggulin berdiri dan duduk. Dia menemukan bahwa tidak ada batasan padanya. Bukan karena pihak lain sopan, tetapi basis kultivasi kedua belah pihak terlalu jauh, dan orang-orang mengira tidak perlu membatasi mereka berdua. Dia pertama kali naik ke sisi Guyu, menyentuh Guyu, napasnya cukup stabil, tapi dia masih koma. Jaga kaki Anda tetap di tanah dan pikiran Anda akan menjadi aktif. Guru roh jahat ini tidak membunuh mereka pertama kali, yang berarti mereka masih memiliki nilai guna. Maka masih ada peluang. Senior, apa yang kamu lakukan untuk menangkap kedua anak kita? Tanya Tanggulin penasaran. Matanya jernih dan sangat membingungkan. Anak-anak? Tanggulin, ketua kelas dari kelas-kelas 1 halaman luar Akademi Shrek, dan murid yang lulus kembali dari Red Dragon Douluo. Dia pernah memimpin rekan-rekannya untuk mengalahkan kelas 2. Dalam ujian akhir, dia mengalahkan Sun Moon Royal Soul. Akademi Mentor. Apakah saya benar? Kata Shen Leng pelan. Tanggulin diam-diam terkejut. Dia tidak mengharapkan pihak lain untuk menyelidikinya dengan begitu jelas. Senior, apa yang kamu lakukan dengan orang kecil ini? Orang kecil sekarang tidak berarti bahwa masa depan juga orang kecil. Shrek bukan yang terbaik dalam pelatihan. Bakat? Bunuh kalian di buayan, masa depan apa yang dimiliki Shrek? Evil Soul Master berkata dengan ringan. Tanggulin tersenyum pahit dan berkata, kamu menindas yang kecil. Panggil Senhua melalui komunikasi pemandu jiwa. Guru jiwa jahat tidak akan menjawab kata-katanya sama sekali.